Rekapitulasi suara tingkat nasional terus dikebut oleh KPU Pusat. Saat ini proses rekapitulasi dilakukan untuk 4 provinsi tersisa. Jika telah selesai, hasilnya akan disahkan dan diumumkan pada publik. Selasa pagi, Komisi Pemilihan Umum masih melanjutkan rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional pada 4 provinsi yang tersisa. Rapat digelar di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. Sebanyak 4 provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU menargetkan keempatnya rampung pada hari ini. 4 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Meski rekapitulasi suara ditargetkan selesai hari ini, namun penetapan hasil pemilu secara nasional belum tentu langsung dilakukan. Masih belum. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. KPU masih mempunyai waktu paling lambat hingga Rabu 20 Maret 2024 untuk menuntaskan proses rekapitulasi secara nasional. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Untuk memantau jalannya rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di gedung KPU. Jen, informasi terakhir yang kami miliki, KPU sudah merampungkan rekapitulasi di 34 provinsi dan tersisa 4 provinsi lagi. Bagaimana perkembangan terakhir di sana? Lahoy. Jen? Baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Saat ini di KPU RI sedang dilaksanakan rekapitulasi atau penghitungan suara hasil pemilu 2024 dan saat ini di dalam sana rekapitulasi sedang diskors atau ditunda sampai pukul sekitar setengah 9 malam nanti. Dan untuk rekapitulasi atau penghitungan suara pada hari ini menghitung suara dari 4 provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Pegunungan. Setelah sebelumnya KPU telah menghitung 34 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Dan tadi untuk Provinsi Maluku sendiri sudah selesai penghitungan suaranya. Kemudian saat ini masih berlangsung atau masih dihitung di Provinsi Jawa Barat, tersisa 6 dapil lagi. Dan kemungkinan, tadi kami mendapat informasi, kemungkinan untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan akan dihitung pada esok hari, dan ini artinya kemungkinan KPU akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 20 Maret 2024, mengingat tanggal 20 Maret 2024 adalah waktu maksimal KPU untuk mengumumkan hasil suara di pemilu 2024. Dan memang diketahui juga, David dan juga pemirsa, KPU ini setelah hasil rekapitulasi suaranya ini selesai, nantinya jika Provinsi Papua dan Papua Barat juga sudah selesai dihitung, tidak langsung diumumkan hasil resminya, namun KPU akan berdiskusi secara internal untuk membicarakan bagaimana ketetapan hasil pemilu 2024 yang akan secara resmi nantinya diumumkan oleh KPU RI. Dan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini, KPU wajib untuk menyelesaikan rekap suara tingkat nasional ini 35 hari setelah pemungutan suara, dan ini artinya pada esok hari tanggal 20 Maret 2024 ini hari terakhir KPU untuk menghitung suara secara keseluruhan. Dan untuk provinsi yang belum dihitung suaranya, yakni Papua dan Papua Pegunungan, ini kabarnya mereka masih menghitung suara di
di tingkat provinsi. Sehingga pada hari ini kedua provinsi tersebut belum bisa hadir langsung di KPU RI, dan nanti sekitar pukul 8:30 malam akan dilanjutkan untuk penghitungan suara Provinsi Jawa Barat yang tersisa 6 dapil lagi. Begitu. Dan untuk hasil perolehan sementara rekapitulasinya ini untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran ini unggul di 34 provinsi. Disusul oleh pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian disusul di urutan terakhir pasangan Ganjar Mahfud dengan 23 juta suara atau 18% dari total suara. Dan nantinya kami akan informasikan kembali jika rekapitulasi suara di dalam sana akan berlangsung kembali atau dilanjutkan kembali. Saya akan kembalikan ke Anda di studio, David. Baik, terima kasih Jen Cahyani yang melaporkan langsung dari kantor KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali, kami tunggu update-nya. Ya, lalu bagaimana situasi di luar gedung KPU RI? Apakah masih ada massa yang melakukan unjuk rasa? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu, apakah masih ada massa yang berkumpul? Ya, Davi dan juga pemirsa, tentu saja tidak jauh berbeda. Situasi di depan gedung KPU juga terpantau sepi dan cukup kondusif. Tentu hal ini berbeda jika dibandingkan dengan situasi pada malam kemarin di jam yang sama. Di tempat saya melaporkan ini dipenuhi sekali oleh massa yang melakukan aksi unjuk rasa dengan menyampaikan gagasan ataupun pendapatnya. Dan yang sangat disayangkan adalah pada malam kemarin massa juga sempat membakar ban sehingga tindakannya ini sempat menimbulkan sedikit kerusuhan. Dan memang meskipun saat ini terpantau sepi dan cukup kondusif, tapi dari para penjaga masih tetap siaga, standby tepatnya di depan gedung KPU ini untuk menjaga keamanan di sekitaran gedung. Dan juga kami melihat bahwa pembatas seperti pagar beton juga masih dipasang yang dilengkapi dengan kawat berduri. Dan mari kita nantikan bersama-sama pemirsa apakah nantinya rencananya yang akan disebutkan bahwa pada malam ini ataupun besok akan diumumkan hasil dari perhitungan suara, dan kita sama-sama nantikan. Demikian Davi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi yang melaporkan langsung dari luar gedung KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.